لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walahu wa ba'd. Muslimin yang dirahmati Allah, ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Jundub ibn Abdillah radhiyallahu anhu. Ia menuturkan sebuah pengalaman, sebuah kisah dahulu ketika kami kecil, kata Jundub. Ketika kami masih usia-usia remaja atau masih kecil gitu ya, kami mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian kami belajar dari beliau iman sebelum Al-Quran. Kami belajar iman sebelum Al-Quran. Kemudian kami belajar Al-Quran dan bertambahlah iman kami. Ya. Dan sungguh kalian, kata Jundub ibn Abdillah, dan sungguh kalian hari ini, berarti kan Jundub ini ngomong sama generasi tabi'in loh ya, sama generasi muridnya para sahabat Nabi atau generasi tabi'in. Dan sungguh kalian hari ini belajar Quran sebelum belajar iman. Nah, teman-teman, apa sih yang bisa kita ambil dari penuturan sahabat Jundub ibn Abdillah yang menceritakan masa kecilnya bersama teman-temannya belajar dari Nabi iman dulu sebelum Quran. Nah, lantas gimana maksudnya belajar iman sebelum Quran? Nah, teman-teman, memang dahulu Nabi SAW itu mengajarkan pokok-pokok ajaran-ajaran nilai-nilai yang terkandung dalam Quran, sekalipun Nabi tidak langsung memberitahu ayatnya. Ya, jadi para sahabat Nabi SAW, khususnya yang apa yang diceritakan oleh Jundub bin Abdillah, dulu kami masih kecil. Kami belajar dari Nabi iman dulu baru Quran. Maksudnya, kami memang nggak tahu ayatnya, tapi kami belajar tentang pokok-pokok pembahasannya. Atau kami belajar nilai-nilai yang terkandung dalam ayat tersebut. Sekalipun saya atau kami, penuturan Jundub, kami tidak langsung hafal ayatnya. Ya. Kemudian kami baru tahu ayatnya, atau kami lanjut belajar ayatnya, sehingga bertambahlah iman kami. Masya Allah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita ambil, hikmah apa yang bisa kita petik dari bagaimana Nabi SAW mengajarkan anak-anak itu tentang nilai-nilai atau adab-adab yang ada dalam sebuah ayat Quran itu, tanpa Nabi langsung harus mengajarkan mereka ayatnya. Nah, ini kan penting. Ini sangat penting, teman-teman. Berarti anak-anak kita itu, yang kita didik di rumah kita itu, tidak mengapa untuk nanti tahu ayatnya itu agak belakangan. Yang terpenting adalah bagaimana kita menanamkan iman. Iman di sini maksudnya adalah amal-amalan yang tercakup di dalamnya adab-adab Islami, yang itu adalah intisari dari sebuah ayat, misalkan kayak gitu. Berarti teman-teman, bagi siapapun kita sebagai orang tua ya, hendaklah kita meniru Nabi, bagaimana Nabi melihat cara terbaik mendidik anak-anak kecil itu adalah bagaimana mengajarkan adab-adabnya dulu. Sekalipun ayat-ayatnya mungkin mereka belum tahu. Sekalipun suratnya atau ayat Quran itu dia nggak tahu, tapi tahu poin-poin yang harus menjadi batasan-batasan ketika mereka hidup, atau adab-adab yang harus mereka lakukan. Contoh ya, sebagai contoh, mungkin anak-anak nggak mesti tahu dulu bagaimana adabnya, bagaimana kita tidak boleh
mengangkat suara di dekat Nabi. Misalkan gitu ya. Contohnya, kita nggak boleh mengangkat suara di dekat Nabi. Anak-anak mungkin nggak mesti tahu dulu ayatnya dalam surat apa gitu-gitu. Tapi kita kasih tahu, nak, misalkan ya umroh gitu ya. Misalkan umroh, ada kesempatan untuk salam dekat makam Nabi. Kemudian, nak, ada larangan atau nggak boleh ngangkat suara di depan Nabi karena itu bagian dari adab kita. Nah, kan anak-anak kita nggak mesti tahu. Tapi itu bagian dari iman yang dia sudah tertancap dulu, baru nanti kita kasih tahu ayat-ayat. Nah, berarti artinya teman-teman, Nabi juga melakukan treatment-treatment khusus buat anak-anak, mengajari hal-hal yang sangat ia butuhkan dulu, sangat mereka butuhkan anak-anak itu. Baru kemudian Nabi berjenjang mengajarkan hal-hal yang lebih tinggi secara muatan, materinya dan lain sebagainya. Di sini juga artinya Nabi sangat peduli dengan iman anak-anak itu. Iman anak-anak itu dibangun oleh Nabi, ditanamkan oleh Nabi supaya kelak mereka ketika tumbuh dewasa, tumbuh menjadi orang yang besar gitu, tumbuh dewasa, imannya kuat. Kemudian belajar berjenjang dari apa yang Nabi SAW lakukan, ya menanamkan iman, dialog-dialog iman. Ini yang harus kita lakukan dan ini bisa kita contoh bagaimana Nabi memberikan materi khusus sebelum anak-anak itu tahu ayat Qur'annya, mereka sudah lebih tahu tentang nilai-nilai yang terkandung dari ayat Qur'an tersebut. Kira-kira itu, semoga kita bisa lebih meneladani Nabi kita, bagaimana Nabi kita berinteraksi dengan anak-anak, bagaimana treatment-treatment Nabi kepada anak-anak kecil, bahkan kepada materi ajar, materi yang dibahas oleh Nabi, apa yang pertama kali ditanamkan untuk anak-anak dan lain sebagainya. Kira-kira itu, semoga sedikit bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.